Tema kita hari ini, tema besarnya adalah Yesaya, ya, the naked prophet. Kemudian tema kecilnya adalah the kingdom yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, kita sudah bahas minggu lalu adalah the message daripada kitab Yesaya, pesan daripada kitab Yesaya yang sudah kita bahas, yang memberitakan kepada kita dua pesan penting, ya, sekilas untuk review, ya. Dua pesan penting yang dinyatakan dalam kitab Yesaya, yaitu berkaitan dengan yang namanya the judgment dan juga the salvation of God. Ya, bagaimana Yesaya terbagi menjadi dua, itu yang bagian pertama membahas tentang bagaimana Allah adalah Allah yang menghakimi, dan bagian yang kedua juga menyatakan bagaimana Allah juga Allah yang menyelamatkan. Ya, kita sudah bahas itu. Nah, hari ini kita akan bicara tentang the kingdom. Ya, saya lanjutkan. Nah, saya akan sedikit memberikan ini singkat saja background, ya, singkat saja. Jadi ungkapan kerajaan Allah itu banyak dijumpai di dalam PB, ya, kerajaan Allah. Bertobatlah kamu, Yohanes Pembaptis kan menyatakan hal itu, ya. Bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat, ya. Bertobatlah kamu. Kemudian Tuhan Yesus juga di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus sangat ini, ya, familiar, ya, dengan ungkapan ini, ya, kerajaan Allah. Hal kerajaan Allah adalah seumpama, kayak gitu, ya. Selalu nanti Tuhan memberikan perumpamaan. Hal kerajaan Allah seumpama apa? Seumpama apa, gitu, ya. Jadi ini ungkapan kerajaan Allah kalau kita jumpai di PB itu banyak sekali. Nah, tapi hal ini yang penting adalah prinsip tersebut bukan cuma muncul di PB, tetapi prinsip tersebut itu sudah ditanamkan sejak perjanjian lama. Ya, prinsip kerajaan Allah sudah ditanamkan sejak perjanjian lama. Nah, kita akan lihat pertama, ya, ini salah satu contoh itu peristiwa Exodus. Nah, ini adalah slide yang terakhir, ya, di dalam kelas kita di minggu yang lalu. Ini kan, masih ingat, ya? Ini kesimpulan secara totalnya di dalam gambar ini sehingga kita bisa melihat dengan jelas. Dan saya pakai gambar ini karena ada kaitannya sebagai pembuka di dalam seri pada malam hari ini. Jadi yang bagian akhir saya kaitkan dengan pembuka di bagian hari ini. Judgment of God dan Salvation of God. Ini adalah Exodus, ya, peristiwa Exodus, ya, bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu secara bangsa itu menjadi peristiwa secara kebangsaan itu terjadi itu di dalam peristiwa Exodus, ya. Bagaimana kemudian mereka secara bangsa itu menjadi bangsa yang besar. Waktu itu diperbudak di Mesir di bawah Firaun, ya. Tuhan pakai Yusuf sebenarnya, ya. Pertama kali mereka boleh hidup di Mesir di dalam segala kelimpahan dan pemeliharaan Tuhan. Setelah itu ketika raja Mesir yang tidak kenal sama Yusuf itu sudah bangkit, ya, atau sudah mati, yang tidak kenal sama Yusuf, maka bangsa Israel bertambah banyak. Orang Mesir itu ketakutan dan mereka kemudian menjadikan Israel sebagai budak. Nah, kemudian Tuhan selama masa pemerintahan 400 tahun itu mereka menjadi budak, mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan kemudian membebaskan mereka. Ini peristiwa Exodus, ya. Nah, di dalam peristiwa Exodus ini itu menunjukkan, ya, kalau kita lihat di dalam Keluaran 15, di sana akan kita temukan bahwa Allah itu sebagai pahlawan perang. Allah yang memimpin. Coba Bapak Ibu perhatikan, ya, bagaimana kemudian memang Musa yang dipanggil Tuhan diutus, tetapi di dalam segala keputusan itu Tuhan yang tetapkan dan langsung itu Tuhan berhadapan, ya, melalui Musa berhadapan dengan Firaun. Firaun sebagai raja yang saat itu di Mesir, dan kemudian Allah itu yang menghadapi Firaun, ya. Tuhan sebagai pahlawan perang, kemudian juga menyatakan bagaimana Tuhan itu yang membebaskan, bukan Musa. Musa hanya dipakai, Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang menyelamatkan, ya, di dalam seluruh karyanya, baik Tulah maupun nanti ini, ya, setelah ini kan mereka bebas dari Raja Firaun itu setelah melewati ini, ya, Laut Teberau yang di dalam kuasa Tuhan itu, ya. Tuhan menyelamatkan mereka, membebaskan mereka. Nah, ini kemudian Tuhan yang tuntun mereka.
itu di dalam perjalanan semuanya dari peristiwa keluar dari Mesir sampai nanti seterusnya masuk Kanaan, Tuhan tuntun mereka. Tuhan yang memerintah. Nah, ini kalimat penting ini ada nanti di Keluaran 15 itu di tengah-tengah hanya ada satu kalimat ya, di tengah-tengah satu nats yang mengatakan Tuhan yang memerintah. Ini menjadi satu highlight yang menyatakan bahwa memerintah itu reign ya dalam bahasa Inggris ya, God's reign. Nah, ini God's reign ini menyatakan satu pemerintahan yang bersifat itu Tuhan sebagai raja. Nah, jadi kita boleh lihat ya, ini prinsipnya itu sudah ada, sudah Tuhan nyatakan itu sejak Tuhan membentuk bangsa Israel. Bahkan nanti sejak permulaan ya, kita akan lihat kejadian ada. Tapi secara bangsa itu sudah ada di dalam perjanjian lama, itu kita boleh lihat dari peristiwa Exodus. Tuhan yang memerintah. Nah, di sini kita boleh lihat ya, ini semua hal-hal yang boleh dinyatakan ini berkaitan dengan yang namanya kerajaan Allah. Kerajaan Allah, karena Allah yang memerintah. Allah yang menjadi raja. Ya, bagaimana bangsa Israel itu menjadi umat Allah. Ya, ini sedikit pengantar singkat ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya, itu peristiwa Exodus, lalu kemudian kita juga bisa temukan ya secara keseluruhan, ini secara keseluruhan itu istilah-istilah yang dipakai oleh para nabi ya di dalam perjanjian lama. Itu termasuk Nabi Musa tadi di Exodus, nanti juga kita bisa lihat kalau yang nanti setelah Yesaya mungkin kita akan lihat kalau yang secara kerajaan itu Daniel ya. Dalam Daniel itu sangat kental sekali bagaimana istilah kemudian gambaran kerajaan ya. Dan Yesaya sendiri kita sudah lihat ya di dalam konteks yang pertama kali ya di bagian yang pertama, seri yang pertama bicara soal konteks, kita lihat bagaimana Allah itu menetapkan Yesaya hadir di dalam pemerintahan raja-raja di Yehuda, ya toh. 4 raja juga, kemudian ada juga raja-raja yang berkuasa di luar daripada bangsa Israel, ya bangsa-bangsa asing, ya ada Asyur, kemudian ada Babel, ya ada juga bangsa Mesir dan sebagainya. Di sana kita boleh lihat istilah-istilah yang dipakai Tuhan yang kemudian hadir itu ada istilah-istilah yang berkaitan kerajaan-kerajaan. Dan di sana dinyatakan bagaimana Allah itu sebagai raja yang berdaulat, menguasai semuanya, mengalahkan semuanya. Setiap raja itu boleh berakhir lalu, tetapi Tuhan tetap menjadi raja. Itu istilah yang dipakai oleh para nabi ya. Nah, secara khusus nanti kita melihat hari ini, kita melihat bagaimana Nabi Yesaya khususnya, karena kita bahas kitab Yesaya, the kingdom, itu menyatakan tema kerajaan Allah. Ya, tema kerajaan Allah. Nah, kita akan sama-sama lanjutkan. Ya. Nah, sini kita akan lihat bagian yang pertama, ini adalah satu nats yang sangat dikenal dan saya memulainya di bagian ini. Karena kalau kita masih ingat di dalam pembahasan minggu lalu itu ada satu bagian di dalam part yang pertama yaitu the judgment, itu simbol yang dipakai untuk mengingatkan itu the throne gitu ya, the throne. Ada tata Allah dan itu digambarkan di dalam Yesaya pasal yang ke-6. Nah, di sini beberapa hal yang saya mau garis bawahi, itu misalkan itu di 6 ayat yang ke-1, itu Tuhan duduk di atas tahta. Sekali lagi ya, Tuhan duduk di atas tahta. Jadi di sini digambarkan Tuhan itu ini di sini apa ya, gambaran raja ya, tahta. Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan seterusnya. Jadi di sini kita boleh lihat gambaran tentang Allah sebagai raja itu sangat-sangat kuat di dalam kitab Yesaya. Ya, nanti kita juga bisa temukan bahkan kalimat Allah sebagai raja itu juga dinyatakan oleh Tuhan ya. Nah, kemudian kita boleh lihat berikutnya adalah ini kemudian ada ini ya apa namanya itu serafim itu ya melayani Allah di dalam tahta Allah itu yang berseru kudus kuduslah ini Tuhan semesta alam. Nah, ini Tuhan semesta alam ini menyatakan kedaulatannya ya, wilayah daripada kedaulatan Allah. Jadi wilayah kedaulatan Allah itu bukan cuma satu wilayah titik. Kalau di dalam kerajaan dunia, wilayah kedaulatan Allah itu adalah satu wilayah tertentu saja. Tetapi kalau di dalam penglihatan Yesaya itu dinyatakan dengan tegas Allah duduk di atas tahta dan dia adalah Tuhan atau Raja semesta alam. Ini kedaulatannya yang memenuhi seluruh ya dunia ini ya. Sehingga
bagian ini kita boleh lihat ya, melalui lukisan atau gambaran yang dinyatakan Allah kepada Nabi Yesaya, itu sebenarnya kita mau melihat satu kebenaran yang sangat-sangat penting, yang sangat indah juga, bahwa itu Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berdaulatnya itu penuh dan berdaulatnya itu mutlak. Ya, sekali lagi, berdaulatnya penuh dan berdaulatnya itu mutlak. Nah, di sini saya ingat seorang pastor, seorang teolog juga bernama Paul Washer, itu pernah bicara soal begini. Sebenarnya kita tidak perlu tahu apa sih yang Allah perbuat. Nggak usah tahu. Jika kita tahu apa, siapa itu Allah. Wah, waktu saya mendengar khotbahnya ini ya, kalimat ini, itu saya boleh diberkati Tuhan. Saya mau membagikannya kepada saudara-saudara sekalian. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang berdaulat mutlak. Nah, waktu kita tahu siapa Allah, ya, waktu kita tahu siapa Allah, maka di sana kita boleh percaya penuh dan kita tidak khawatir akan apapun juga. Tapi kalau kita tidak mengenal siapa Allah yang sejati, maka kita akan penuh khawatir. Kita akan memikirkan, waduh, bagaimana ya? Apa yang Allah akan berbuat kalau jalannya begini? Kalau situasi seperti sekarang ini bagaimana? Kalau nanti finansial kurang bagaimana? Kita terus pikir, apakah semua itu baik? Kita akan terfokus kepada apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan sedang lakukan. Kita kepingin tahu. Tetapi kalau kita mengerti dengan pasti, who is God, siapa itu Allah, maka kita tidak perlu tahu semua itu. Kenapa? Karena semua ada di dalam tangan Allah dan kuasa Allah yang berdaulat penuh. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. The Lord of all hosts. Itu di dalam terjemahan Inggrisnya. Jadi di dalam semuanya Allah berdaulat penuh. Nah, ini satu tata Allah yang dinyatakan. Nah, di dalam bagian ini sekaligus Allah menyatakan kepada Nabi Yesaya, ya, juga kepada kita, karena ini ditulis menjadi kitab suci bagi bagian sekarang kita membaca sehingga kita boleh mengerti. Memberitahukan juga satu kebenaran penting apa? Semua raja pasti mati. Benar nggak? Semua raja pasti mati. Mau hebat seperti apa, enggak ada yang enggak mati. Semua pasti mati. Tetapi Tuhan itu duduk di atas tahta. Itu eternal, forever and ever. Maka ini satu sebutan satu konsep yang akhirnya ditangkap ya, kemudian ditulis di dalam sebuah kantata yang luar biasa, yaitu kantata The Messiah ya, yang ditulis oleh Handel ya. Itu yang menyatakan itu bagaimana Allah itu adalah Allah yang King of Kings and Lords of Lords. Haleluya. Ya. Nah, waktu lagu Haleluya dari Handel Messiah ini pertama kali dinyanyikan itu di dalam konteks kerajaan pada saat itu. Pada saat itu dinyanyikan itu raja tidak berani itu kemudian duduk dengarkan, ya. Penguasa tidak berani duduk mendengarkan, tapi dia bangkit berdiri, dia tahu raja di atas segala raja hanya Tuhan semesta alam. Ya, jadi di sini kita melihat bagaimana ini menjadi satu tradisi akhirnya ketika menyanyikan Handel Messiah, lagu Haleluya, chorus itu dari Handel Messiah, kita berdiri. Kenapa? Karena sang raja itu berdiri, tidak berani dia duduk waktu lagu ini dinyanyikan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala. Ya, itu menyatakan the throne atau tahta Allah yang dahsyat ini ya. Ini berkaitan dengan the throne yang dinyatakan. Kemudian the throne ini waktu itu dinyatakan ya, kita bisa lihat kembali ya. Ini dinyatakan, ini ada menyatakan satu kondisi yang disebut dengan ini, the divine royal court. Ada gambaran seperti satu istana kerajaan ya, court gitu ya, royal court, istana kerajaan ya, ruang kerajaan gitu ya, divine yang ilahi gitu. Nah, ini di sini kita lihat bagaimana Allah itu menyatakan segala sesuatu itu kepada nabinya, kepada Yesaya. Sehingga kita juga bisa lihat di sini ada satu sense, the divine royal court itu sesuatu yang sangat kudus, sangat menggentarkan dan tidak bisa main-main. Nah, ini satu hal yang saya kira ya, umat Tuhan ya di zaman perjanjian baru itu kadang kurang menyadari hal ini. Kenapa?
Karena mereka kadang lihat Tuhan sudah menyelamatkan kita, Kristus sudah mati di atas kayu salib, sudah membebaskan kita dari segala dosa, kita nggak ikut lagi perjanjian lama, sehingga kita akhirnya itu kehilangan kegentaran itu menghadapi ya yang namanya waktu datang menghadap Allah. Nah, tapi gambaran di dalam perjanjian lama ini Tuhan berikan itu tetap berlaku, tidak ada yang berubah. The Divine Royal Court itu ada dan seharusnya kita menghayatinya dan mengertinya itu dengan benar dalam hidup kita. Karena Allah berdaulat penuh kok, berkuasa. Nah, di dalam bagian ini biasa contoh untuk anak-anak muda yang bagus itu Yusuf. Yusuf itu ngerti the Divine Royal Court. Kenapa? Karena dia meskipun tidak ada orang, dia tahu ada Tuhan. Nah, ini namanya praktisnya ya di dalam kehidupan kita. Hari ini pun sama. Kita tidak perlu orang lihat karena ada the Divine Royal Court. Allah yang bertahta kekal selamanya. Dan biarlah kita boleh gentar di dalam kehidupan kita. Ini salah satu makna praktis yang seharusnya terjadi. Tapi banyak orang Kristen di dalam masa New Testament, perjanjian baru, kurang menyadari. Tahu tidak? Ya mungkin kurang diajarkan sehingga akhirnya kurang menyadari. Sebenarnya ini adalah tugas setiap hamba-hamba Tuhan harus mengajarkan hal ini ya supaya kita sungguh-sungguh gentar. Ada anugerah bukan berarti hidup sembarangan. Ada anugerah justru membuat kita makin hidup mengasihi Tuhan. Itu yang benar. Ya. Itu seperti ada satu lagu him kan bagus ya. Ya, ku mau setia karena ku dipercaya. Saya dipercaya, saya mau setia. Bukan terbalik, karena saya dipercaya, wah saya tidak setia. Saya kemudian tidak bertanggung jawab, korupsi dan sebagainya. Tidak, justru karena saya dipercaya, saya setia. Ya, ku mau suci karena ku dikasih. Tuhan mengasihi saya, maka saya hidup dengan sungguh-sungguh ya di hadapan Tuhan karena Allah itu Allah yang kudus adanya. The Divine Royal Court ini dinyatakan ya. Jadi kita bisa lihat itu dan kita lihat ya di dalam bagian ini The Divine Royal Court ini yang tadi saya mau sampaikan ini juga tampak waktu creation atau penciptaan ya. Kita lihat ya the creation setting. Itu di dalam creation setting khususnya waktu kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 di dalam ayat yang pertama sampai 25 kita bisa lihat Allah menjadikan gitu ya. Allah menjadikan langit dan bumi ya, jadilah terang, jadilah apa dan seterusnya sampai di ayat yang ke-26 itu kita bisa lihat itu Allah berfirman. Nah, ini berfirman di mana? Ini the Divine Royal Court di dalam istana kerajaan Allah yang ilahi itu berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bapak Ibu sekalian, jadi sejak kita kejadian awal, ini ditulis Pentateuch itu kan juga ditulis dengan buku Musa ya. Jadi sehingga kita bisa lihat ada satu keseragaman, ada satu pesan yang juga harmonis yang disampaikan. Itu sudah menyatakan adanya Divine Royal Court sejak awal. Ketika Allah menjadikan kita, itu menurut peta dan teladan gambar dan rupa Allah, itu menggambarkan satu situasi adalah the Divine Royal Court. Baiklah kita. Seperti ada sebuah rundingan gitu ya, sebuah meja perundingan bersama duduk itu kemudian di dalam court itu mari kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, di sini kita boleh lihat bersama-sama konsep daripada Allah yang Trinity ya, maka Allah Tritunggal itu sudah ada. Meskipun belum terlihat di sana dikatakan 3 pribadi belum muncul, tetapi secara jamak ya plural 3, tapi sudah menyatakan ada lebih dari 1 jamak ya. Nanti di dalam pernyataan Allah ya, wahyu Allah makin disempurnakan, makin jelas sampai dalam perjanjian baru itu jelas sekali ketika nanti Kristus itu dibaptis itu dinyatakan dan kemudian pada saat pengutusan Kristus sendiri menyatakan ya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu jelas sekali 3 pribadi itu. Di dalam awal ini Tuhan sudah menyatakan plural majestic ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini terjadi dalam kesan juga ada Divine Royal Court. Nah, ini di dalam kitab Yesaya kita bisa lihat bagian ini, Bapak Ibu sekalian.
Nah, di dalam setting dari ke-8 dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, perhatikan ini sama dengan berfirmanlah Allah, ya. Aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Nah, ini di sana ini ada satu konsep yang dinyatakan bagaimana Allah itu menyatakan panggilan pada Yesaya di dalam ini sidang ilahi, ya, sidang ilahi, divine royal court, ya, di dalam kerajaannya. Ini konsep kerajaan sangat kental di sini. Allah sebagai sang raja itu sudah dinyatakan, ya, di dalam sejak perjanjian lama, khususnya kita lihat di dalam kitab Yesaya. Nah, kita lihat ya di dalam terjemahan Indonesia ini agak kurang tepat, Bapak Ibu sekalian. Ya, kurang tepat. Kalau misalnya kita lihat di sana dia siapakah yang mau pergi untuk aku, ini kurang tepat. Ya, lebih tepat di dalam bahasa asli ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, enggak usah dibaca ya. Saya kasih tanda yang ini saja, kita lihat ini ya. Ya, ini ya. Lanu. Ya, lanu ini for us. Nu ini dalam bahasa Ibrani ini us, ya. Siapa yang mau pergi untuk kita, untuk kami, us. Jadi dalam terjemahan ESV lebih tepat, whom shall I send and who will go for us. Us. Jadi ini sekarang menjadi sama, ya, menjadi apa namanya, satu harmoni dengan Kejadian 1:26, baiklah bagaimana Allah telah menyatakan dirinya di dalam perjanjian lama itu sebagai Allah yang Tritunggal, ya. Ini baiklah kita itu boleh siapa yang mau pergi untuk kami, gitu ya, us. Nah, ini setting yang terjadi di dalam kitab Yesaya. Di bagian ini kita belajar sedikit tentang Allah menyatakan ada tata Allah, bagaimana nuansa daripada sidang dalam kerajaan Allah itu divine royal court itu sangat kental dan dinyatakan dengan sangat jelas kan, ya, di dalam bagian yang pertama ini di dalam Yesaya pasalnya yang ke-6, ya. Nah, di sini Richard Pratt itu ya mengatakan begini ya. Ini adalah sebuah cara sebenarnya yang orang-orang di dalam dunia kuno itu mereka boleh mengerti hal ini. Ya, bagaimana ketika di dalam kerajaan itu ada ini ya, royal court itu ya, di dalam kerajaan royal court itu mereka memutuskan menyatakan segala sesuatu itu di dalam nuansa yang demikian. Itu Richard Pratt, seorang ahli dari Old Testament ya, perjanjian lama, itu menyatakan hal ini. Nah, sehingga waktu Allah berbicara dalam zamannya itu untuk menyatakan kehendaknya. Nah, sehingga waktu ini dinyatakan dan Allah berfirman supaya manusia itu boleh mengerti, maka Allah bisa menyatakan di dalam cara-cara yang demikian. Ya, sehingga manusia waktu lihat Yesaya khususnya pada saat itu dalam segala pemahaman dan konteksnya, dia boleh mengerti hal ini, ya, bagaimana Allah itu mengerti, dia tahu ini Allah sedang berkata dan menyatakan diri. Baik, saya lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan sama-sama lihat, kita belajar apa itu sistem pemerintahan Allah. Ya, di dalam perjanjian lama, khususnya dalam Yesaya, kita akan sama-sama lihat apa sih sistem pemerintahan Allah. Kalau di dalam kerajaan ya pasti ada banyak sekali. Kita contoh ya, ambil beberapa contoh, misalkan apakah pemerintahan di dalam kerajaan Allah sistemnya demokrasi. Nah, kita stop share dulu, diskusi sebentar. Oke. Apakah sistem di dalam pemerintahan kerajaan Allah itu demokrasi? Ada yang mau memberi pendapat? Pak Buyung, silakan. Sudah buka ini ya. Silakan. Bukan demokrasi, Pak. Bukan demokrasi? Bukan demokrasi. Bukan. Oh iya. Kenapa Pak kok bukan demokrasi? Kalau saya demokrasi lihatnya, itu jadi
Allah yang berdaulat, dia itu apa ya? Tuhan sebagai raja adalah orang-orang yang menjadi wakil-wakil raja, begitulah menurut saya seperti itu. Tuhan yang memilih kita. Kita ini seperti bukan apa, kalau demokrasi itu kan pemerintahan pada rakyat, begitu ya. Demokrasi gitu ya. Jadi terpusat pada Allah sendiri. Pemerintahan milik Allah. Pemerintahnya milik Allah. Begitu. Oke. Baik, terima kasih untuk iya. Baik. Setuju dengan Pak Buyung? Ada yang tidak setuju dengan Pak Buyung? Satu orang, coba siapa yang mau menanggapi Pak Buyung? Pak Edison ya? Nah, ini nyala nih Pak Edison. Oh bukan ya, saya kira Pak Edison tadi mau bicara. Oke. Saya akan lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan, kita lihat bersama-sama. Saya akan lanjut share. Ya, apakah contohnya apakah itu demokrasi? Ya, kita lihat bersama-sama. Yang pertama ini adalah absolute power ya. Di dalam demokrasi itu ada orang itu memang pemerintahan di tangan rakyat, sehingga kemudian adanya semua bicara soal rakyat mau apa gitu ya. Kalau misalkan tidak sesuai dengan kehendak rakyat, nah itu nanti bisa diturunkan gitu ya. Nah, di dalam demokrasi kadang itu kita bicara ya secara sistemnya seharusnya demokrasi itu adalah limited power ya, limited power. Jadi bukan absolut tetapi limited power ya. Yang absolute power itu seharusnya memang hanya kalau di dalam konteks pemerintahan Allah saja yang bisa absolut. Tapi kalau di dalam konteks demokrasi seharusnya itu limited power. Tetapi ada juga pemerintah yang akhirnya itu di dalam demokrasi mereka bisa punya absolute power, betul nggak? Ya atur-atur semua, pokoknya siapa yang duduk di rakyat ya juga dia atur sendiri, dan akhirnya mereka bermain segala macam sehingga yang namanya sistem demokrasi hanya menjadi sebuah alat saja untuk menentukan maunya beberapa oknum tertentu saja. Ya, jadi kita boleh lihat di sini. Sebenarnya di dalam konteks yang limited power itu, limited ya, itu kita bisa melihat di dalam sisi kita kalau sebagai manusia itu hal yang cukup baik karena tidak ada seorang pun yang seharusnya itu berkuasa secara mutlak. Karena sebenarnya kekuatan atau kuasa mutlak itu hanya di tangan Allah saja. Ya. Dan kalau kita lihat bersama-sama, kalau demokrasi ini bisa bahaya, artinya apa? Demokrasi bisa bahaya kalau akhirnya manusia itu seutuhnya dia sudah lupa bagaimana Allah itu sebenarnya yang mempunyai kuasa yang secara absolut, tapi dia menjadikan kuasa secara manusia itu di tangan dia, itu menjadi tirani, ya, menjadi tirani, jadi berkuasa penuh. Itu bahayanya demokrasi yang kebablasan, gitu ya. Nah, kita lihat kalau kebablasan itu juga bisa arti dua, satu dipegang oleh pemimpinnya sendiri, yang dua atau rakyatnya. Jadi kalau rakyat yang belum siap demokrasi itu juga akhirnya bisa sulit ya, karena kan tidak tahu yang baik bagaimana untuk kepentingan golongan tertentu dan akhirnya itu sulit sekali. Ya, nah, di sini kita boleh lihat sama-sama. Kalau pemerintahan demokrasi ini bicara di dunia ya, ada pemerintahan demokrasi kan. Kalau pemerintahan demokrasi dia sadar bahwa yang berkuasa mutlak itu Allah dan dia menjalankan pemerintahnya, demokrasi itu ada, tetapi dia menerapkan seluruh kebijakannya di dalam takut akan Allah, itu masih ada harapan. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat di dalam konsep pemerintahan Allah, Allah itu pemerintahan itu bukan di tangan rakyat, ya, tapi di tangan Allah. Ya, seharusnya di dalam kondisi seperti ini itu kita melihatnya pemerintahannya bukan di dalam sense yang demikian atau demokrasi. Nah, kita boleh lihat apakah sistem monarki. Nah, monarki kan berarti kerajaan, ya, kerajaan. Kita bicara soal kingdom kok. Dan Allah menyatakan bagaimana di dalam sejak perjanjian lama Allah menyatakan adanya kerajaan Allah. Sehingga kita mungkin boleh
melihat ya, ini model yang boleh Allah nyatakan itu monarki ya, monarki. Melalui misalnya nanti kerajaan Daud gitu ya, kerajaan Salomo dan kerajaan dan seterusnya. Itu digambarkan bagaimana ada sistem pemerintah secara kerajaan. Tetapi di dalam sistem kerajaan ini kita juga akan melihat ini ada satu macam yang pertama itu adalah earthly king reign. Ya, jadi ini berarti kalau dia memerintah, fokusnya utamanya itu adalah di dalam rajanya secara dunia yang memerintah itu. Ya, mungkin Tuhan angkat dia menjadi raja, kasih dia kesempatan menjadi raja, tapi dia tidak menjadi raja yang taat kepada Tuhan, menjadi raja yang taat kehendak Tuhan, sehingga dia akhirnya jalan sendiri. Nah, ini menjadi satu kecelakaan besar ya. Ini akhirnya mendatangkan apa? Bukan berkat bagi bangsa yang dipimpin, tapi mendatangkan kutuk. Ya. Nah, kita bisa lihat ya di dalam dunia kuno ya, Ancient Near East itu saya singkat ANI itu ya, Ancient Near East itu di dunia kuno itu ada sebuah konsep begini Bapak Ibu sekalian. Kalau raja itu dia memerintah, maka dia ada konsep itu sebagai mereka anggap raja itu sebagai son of God. Jadi kayak anak dewa gitu ya. Itu menjadi kayak oh ini adalah anak dewa. Nah, di dalam hal seperti ini, kemudian raja-raja itu dia akan menyatakan wilayah kekuasaannya dengan membangun itu patung, ya. Patung itu menunjukkan image daripada raja, the king image. Jadi gambar patung raja itu dia bangun, lalu di wilayah kekuasaan mana itu ditaruh patungnya. Di wilayah kekuasaan mana ditaruh patungnya. Nah, jadi di sana menyebar keluar dan akhirnya itu menjadi satu konsep di dalam yang dikenal ya di dalam dunia timur dekat kuno itu ya, itu hal-hal bahwa raja itu boleh menyatakan kehadirannya melalui ya ini the image of ini ya rajanya, kingnya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di dalam bagian ini kita juga boleh lihat ya. Konsep ini kemudian Allah pakai ya untuk boleh membuat bangsa-bangsa khususnya Israel ngerti. Ngerti apa? Bagaimana Allah itu menciptakan kita sebagai manusia itu menurut image of God atau imago Dei. Ya, kita ini menjadi apa? Menjadi apa namanya? Itu wakil Allah di tengah dunia ini. Sehingga di mana kita hadir, seharusnya itu menyatakan bagaimana itu the kingdom of God itu hadir di situ. Ya, ini konsep yang juga menyertai mereka. Yang mereka mengerti di zaman itu ya Allah bisa pakai. Jadi Allah bisa memakai segala macam ya budaya itu untuk kalau saya pakai istilah yang lebih tepat itu mungkin di redeem ya, ditebus gitu ya. Dikembalikan maknanya kepada apa yang seharusnya ya, yang apa yang menjadi makna yang Allah inginkan ya, yang sesungguhnya itu ya. Nah, itu boleh dipakai Allah di dalam konsep seperti ini. Nah, sayangnya manusia raja-raja di dalam dunia sejak zaman perjanjian lama, mereka itu membangun image sendiri akhirnya menjadi berhala dan mereka akhirnya melawan Allah. Termasuk nanti bukan hanya raja-raja yang bukan umat Tuhan gitu ya, tetapi termasuk raja-raja yang nanti itu adalah umat Allah, itu mereka sendiri akhirnya membangun yang namanya image-image ya, jadi apa berhala-berhala begitu ya, akhirnya mereka sembah. Nah, ini yang menjadi satu dosa besar. Nah, seharusnya di dalam sistem monarki itu adalah heavenly king yang memerintah. Jadi Tuhan itu yang memerintah. Itu theokrasi. Jadi pemerintahan Allah itu seharusnya adalah pemerintahan theokrasi. Ya, pemerintahan yang pusatnya itu ada di tangan Allah sendiri dan Allah yang menyatakan seluruh kehendaknya di dalam kerajaannya. Nah, oleh sebab itu ketika kita membaca di dalam 1 Samuel 8 ya, nanti kita lihat di sana. Samuel itu ditegur ya oleh Tuhan ya. Nah, Samuel merasa waktu itu waduh ini bangsa Israel minta raja gitu ya, minta raja dan sebagainya. Kemudian Samuel sepertinya bersedih hati, tapi Tuhan kemudian kasih tahu Samuel, yang ditolak itu bukan kamu, jangan sedih. Mereka tolak itu saya. Tuhan yang ditolak. Kenapa? Ini prinsip penting ya, yang sudah Tuhan nyatakan. Ya, bahwa raja yang memerintah seharusnya adalah Tuhan. Tetapi umat Tuhan menolak Tuhan dan dia minta raja seperti bangsa lain. Nah, ini yang kesedihan. Ya. Bangsa umat yang tidak dipilih Tuhan, mereka mau punya raja sendiri seperti bangsa-bangsa lain. Maka Tuhan bilang sama Samuel, bukan kamu yang mereka tolak,
tetapi aku yang mereka tolak. Nah, ini di dalam hidup kita ya. Kita harus sungguh-sungguh dengan jeli, dengan hati-hati, dengan penuh kepekaan di hadapan Tuhan, kita boleh sungguh-sungguh ya menjadikan Tuhan itu raja. Ya, ada reign, Tuhan itu rajaku. Nah, di dalam konsep kita dalam bagian ini mungkin adalah kingdom of God itu di dalam arti ini adalah spiritual ya, secara spiritual, secara kerajaan Allah di mana Allah memerintah dalam hidup kita itu dalam semua aspek hidup. Sehingga tidak ada satupun yang boleh menggeser hal ini. Allah yang boleh memerintah di hati kita. Jangan sampai kita mau minta kepada atau tidak sadar bahkan ya akhirnya kita menolak Tuhan dengan apa? Dengan menjadikan yang lain dalam tanda kutip sebagai raja. Yang lain itu apa? Bisa harta, bisa keluarga, bisa jabatan, bisa juga itu apa? Kehormatan, ya, bisa juga apa? Bahkan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Bagi saya melayani ya, saya selalu mengingatkan diri saya. Ya, setiap pemimpin gereja dia mesti ingatkan Tuhan yang menjadi raja, sehingga kita tahu kita boleh melayani hanya Tuhan dan di dalam segala sesuatu akhirnya kita submit ya, taat kepada Tuhan, boleh melakukan segala sesuatu. Kita belajar berkata, aku ini hanyalah hamba yang tidak berguna, yang hanya menjalani kehendak Sang Raja atau Tuanku itu ya, yaitu Tuhan sendiri. Ya, ini di dalam sistem pemerintahan Allah yang teokrasi, dalam kerajaan itu Allah nyatakan, karena raja yang sesungguhnya itu haruslah Allah sendiri, Allah yang memerintah, Allah yang berkuasa. Ini sistem pemerintahan yang mari kita sama-sama melihat di dalam kehidupan kita. Allah memerintah penuh, ya, pemerintahan yang teokrasi, ya, pemerintahan yang berpusat penuh kepada Allah yang memerintah hidup kita. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Berikutnya adalah, nah kita lihat di sini, teokrasi yang sejati itu dinyatakan begini Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana Allah mewujudkannya? Maka Yesaya menyatakan pemerintahan itu akan diwujudkan sendiri oleh Allah. Ya, di dalam Yesaya 11 kita sudah lihat ya, ini dalam membahas secara keseluruhan, kita membaca sendiri Yesaya 11 itu dinyatakan. Itu akan dinyatakan melalui Davidic line ya, atau garis keturunan Daud. Nanti Allah akan menyatakan ya, garis keturunan Daud tersebut. Dari sana akan lahir ya satu pemerintahan sejati, ya, the kingdom of God, teokrasi yang sejati melalui garis keturunan Daud. Nah, pemerintahan Daud itu ya menjadi salah satu contoh Bapak Ibu sekalian sebagai pemerintahan yang teokrasi, Bapak Ibu. Ya, Saul itu memang, jadi bangsa Israel minta raja, Tuhan kasih Saul, memang Saul yang pilih ya. Tetapi kemudian Saul itu tidak menjalankan tanggung jawab yang Tuhan berikan, ya, dia takut akan Tuhan dengan sungguh-sungguh, bagaimana dia lebih demokrasi itu nanti. Dia lebih takut kepada orang banyak, rakyat minta apa, kemudian dia lebih nurut daripada dia nurut sama Tuhan. Ya, nah, kemudian Tuhan tolak dia dan Tuhan tetapkan Daud. Nah, Daud ini ditetapkan menjadi raja sebagai satu model atau contoh ya pemerintahan yang teokrasi. Teokrasi artinya Daud memang menjadi raja, tetapi Daud itu mengerti benar, yang jadi raja sesungguhnya itu adalah Allah. Nah, ini seharusnya menjadi satu konsep penting bagi setiap kita. Sebagai raja, dalam tanda kutip ya, kita kan bisa jadi raja ya. Pemimpin, dimanapun kita berada, kita harus sadar. Ya, sebenarnya waktu Tuhan kasih kita kuasa, kita kan wakil Allah. Ya, kita image of God, kita wakil Allah. Di mana kita berada, kita menyatakan itu wewenang atau menghadirkan kerajaan Allah itu ada. Nah, waktu kita boleh jadi pemimpin yang dikasih kuasa oleh Tuhan, kita ingat saya ini adalah wakil Allah, sehingga saya tahu bahwa ya, saya harus taat kepada kehendak Allah, melakukan semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Daud ini dia sangat mengerti hal ini. Kita boleh lihat dari contoh teladan, meskipun banyak kelemahannya. Ini bukan pemerintahan yang penuh sempurna, tetapi Tuhan sudah kasih ya. Ini menjadi satu contoh pemerintahan teokrasi ya. Dan seluruh kelemahan Daud ya kita juga lihat dia tidak sempurna. Nah, salah satu hal yang paling indah yang kita boleh belajar dari Daud itu ketika Daud mengerti tentang konsep tabut Allah ya, yang dinyatakan di dalam 1 Tawarik 28 ayat 2. Apa yang dinyatakan di sana? Tabut Allah itu apa? Ya, kalau kaitannya dengan kerajaan Allah. Ada yang mau coba jawab? Kita diskusi lagi ya. Tabut Allah itu kira-kira apa? Kalau berkaitan dengan kerajaan Allah.
Ya, silakan jawab. Tabut Allah berkaitan dengan apa? Kerajaan Allah. Ada yang mau jawab? Salah enggak apa-apa, ini kita belajar kan ya. Oke, bersama-sama ada yang mau coba jawab? Kehadiran Tuhan? Ayo, Pak Rizat ya? Ya. Kehadiran Tuhan. Oke, bagus. Ada lagi? Tabut Allah menyatakan kehadiran Tuhan. Ya, Pak Buyung? Istana dia, gitu. Istana. Tempat istana. dia menyatakan iya, tempat Tuhan menyatakan diri, istananya. Istananya. Oke. Ada lagi? Terima kasih, Pak Buyung. Siapa lagi yang mau nambahi? Kehadiran Allah, istananya Allah. Ada? Tabutnya kan berisi dari 10 perintah Allah ya. Ya. Yang di dalam 2 loh batu ya. Jadi mungkin ini adalah suatu dasar-dasar ya dalam suatu kehidupan bernegara ya. Jadi kalau seperti suatu negara adalah undang-undang dasarnya ya. Mungkin pendapat saya seperti itu ya. Law ya, hukum ya, hukum ya. Allah ya. Ya, hukum Allah bertulah. Iya, terima kasih. Oke. Ya, nah, bagus ya jawabannya masing-masing di dalam respon yang diberikan. Kita akan sama-sama ada macam-macam, tapi mempunyai satu nuansa yang harmonis. Kedaulatan ya. Juga mungkin bisa. Ya, kedaulatan juga bisa ya. Kedaulatan, kehadiran, ada tadi istana, ya, ada juga hukum Allah. Baik, terima kasih untuk respon dari rekan-rekan sekalian. Sekarang saya lanjutkan share screen. Baik, kita akan lihat ya. Lanjutannya adalah baik. Tabut Allah itu apa kaitannya itu dengan kerajaan Allah. Nah, maka kita akan sama-sama lihat ya di dalam 1 Tawarik 28 ayat 2. Ya, saya minta ya satu orang membaca. Boleh tidak? Siapa saja yang sudah dapat baca 1 Tawarik 28 ayat 2. Silakan Bapak Ibu sekalian yang sudah dapat langsung baca saja. Ya. 1 Tawarik 28 ayat 2. Silakan. Ada? Siapa yang 1 Tawarik 28 ayat yang kedua. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Oke, terima kasih. Sekarang satu lagi baca Yesaya 66 ayat 1. Yesaya 66 ayat 1. Silakan, siapa yang sudah temukan baca. Yesaya 66 ayat yang pertama. Yesaya 66 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Oke, terima kasih untuk Haji Mevang ya dan Pak Buyung. Ya, jadi waktu kita melihat dalam bagian ini ya, waktu kita membandingkan dalam hal ini, itu kita boleh lihat ya. Apa yang teman-teman tadi nyatakan, semua di dalam secara prinsip itu benar. Ya, kehadiran Allah, hukum Allah, kemudian bagaimana kedaulatan Allah itu boleh dinyatakan. Tetapi secara spesifik, itu Alkitab menyatakan tabut Allah itu adalah tumpuan kaki Allah. Saya ngerti ya? Tumpuan kaki Allah. Jadi itu menunjukkan tempat di mana Allah itu bertata. Oleh sebab itu Raja Daud itu dia tahu persis. Waktu dia sudah diangkat menjadi raja, dia tidak pikir yang lain, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak pikir yang lain. Dia tahu dia diangkat jadi raja. Dia tahu dia itu rajanya yang sejati itu Allah sendiri. Maka dia segera cari itu tabut Allah. Dia mau pindahkan ke Yerusalem. Untuk apa? Di sana tumpuan kaki Allah. Itu menunjukkan apa? Allah bertahta dengan penuh di dalam kerajaan Israel. Oleh sebab itu ya, Allah sangat mengasihi Daud. Allah sangat berkenan kepada Daud. Ya,
Yesaya tadi menyatakan apa? Langit itu tataku, bumi itu tumpuan kakiku. Tabut Allah ditaruh di bumi. Ya, kehadiran bait Allah, kerajaan Allah itu menyatakan tumpuan kaki Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita ya menjadi gereja Tuhan atau menjadi pemimpin apapun lah ya, khususnya kalau dalam konteks gereja Tuhan. Kita mesti ngerti hal ini. Ya, Allah bertahta, Allah hadir, hukumnya dinyatakan, itu penting sekali Bapak Ibu. Gereja Tuhan ya, yang mencintai firman Tuhan, itu pasti tidak ditinggalkan Tuhan. Amin. Nah, ini satu kebenaran yang sangat mutlak. Kita tidak perlu pikir banyak-banyak yang lain. Ya, yang paling penting itu dalam waktu kita sudah bertata, atau kita mungkin menjadi dalam tanda kutip seperti Raja Daud ya, rakyat itu cari dia. Ya, waktu itu dia memerintah di Hebron. Waktu dikejar oleh Saul, dia ada di Hebron, kota yang kecil sekali di pinggir. Lalu Tuhan kemudian setelah selesai Saul mati, dia tunggu waktu Tuhan. Dia tidak pernah berevolusi atau dia tidak pernah dengan kekuatannya kemudian membunuh Saul. Dia tidak berani karena dia tahu ya Saul itu juga raja yang diangkat oleh Tuhan. Tuhan yang pilih Saul kan, nah, maka dia taat kepada kehendak Tuhan. Meskipun Saul itu dalam tanda kutip itu mungkin nakal dan juga dalam tanda kutip mungkin sudah ditinggal oleh Allah dan dalam tanda kutip membahayakan dirinya, Daud itu sadar benar dia tidak menjadi Allah. Nah, waktu dia sudah Saul mati, kemudian Daud itu diangkat ya, rakyat semua cari Daud jadikan raja di Yerusalem. Daud ingat hal pertama, tabut Allah mesti ada di Yerusalem. Wah, ini Allah memperkenan sekali. Biarlah kita ingat selalu mengutamakan Tuhan dalam apapun juga. Percayalah, firman Tuhan itu ya dan amin dan tetap berlaku karena dia adalah firman Allah, sifatnya absolut dan mutlak. Dalam kehidupan kita, kalau kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Ya, saya kalau di dalam hal ini dalam belajar bersama-sama ya, kaitannya dengan pemerintahan Daud sebagai contoh pemerintahan yang teokrasi. Ya. Nah, ini di dalam garis keturunan Daud itu nanti Allah akan berjanji akan menghadirkan teokrasi yang sejati. Nah, di dalam Yesaya itu kita lihat Yesaya menyatakan itu bahwa namanya umat Allah, baik itu Israel maupun Yehuda, ya, itu telah gagal menjalankan pemerintahan yang teokrasi. Mereka tidak seperti Daud, kira-kira begitu, ya. Tetapi nanti Allah akan memulihkannya. Tuhan akan merestorasi, ya. Kapan? Ya nanti di dalam garis keturunan Daud, kedatangan Sang Mesias itu ya, yang akan memulihkan segala sesuatu. Dengan hadirnya the true one king. Ya, satu-satunya raja yang sejati, the King of Kings and the Lord of Lords. Ini adalah digenapin nanti di dalam garis keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita boleh lihat ya, tanpa raja yang sejati tidak ada kerajaan sejati. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Di mana kita kalau tidak mempunyai pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh serahkan diri sama Tuhan, tidak akan ada satu apa yang namanya hadir ya dalam tanda kutip kerajaan atau pemerintahan yang diperkenan atau yang sejati. Kita harus penting sekali raja yang sejati yang ada, pemimpin yang sejati ya dia harus submit kepada sang raja itu, yaitu kalau dalam konteks kita ini adalah Yesus Kristus ya, Tuhan Allah di dalam raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Maka di sini penting sekali peran seorang pemimpin. Ya, sebab kalau tanpa raja yang sejati tidak akan ada kerajaan yang sejati. Ya, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah kita akan lihat ya, ini ini bagian ayat tadi ya di dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan bagaimana nanti teokrasi sejati itu akan lahir dari keturunan Daud ya, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Ini keturunan Daud ya. Taruk akan tumbuh dari pangkal yang berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan, ya tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, ya, menjatuhkan keputusan terhadap orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran, ya. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat dan nafas mulutnya. Ia akan membunuh orang fasik, ini berarti orang-orang yang melawan kehendak Allah atau orang-orang yang jahat.
ya tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan dan seterusnya. Ini adalah satu teokrasi yang sejati, di mana kita nanti akan melihat bersama-sama digenapinya adalah sedang bicara tentang Yesus Kristus sebagai Sang Mesias. Ya, kemudian kita sekarang akan sama-sama belajar selanjutnya melalui Yesaya adalah the foundation of God's kingdom. Jadi dasar daripada kerajaan Allah itu seperti apa. Nah, di dalam seluruh buku Yesaya dari ayat yang pertama sampai 66 kita akan melihat itu akan tersebar ya, ada di banyak macam. Jadi saya menyimpulkan saja langsung. Jadi di sini adalah dasarnya itu adalah kebenaran dan keadilan. Salah satunya tadi satu bagian pasal yang kita bahas ayat 11 tadi ya. Ada kebenaran dan keadilan. Ya, jadi kerajaan Allah itu dibangun di atas apa? Kebenaran dan keadilan. Jadi kita kalau mau hadir dengan kerajaan Allah ya berarti kita harus submit di sini. Ya, nilai-nilai kebenaran, keadilan mesti kita junjung tinggi. Ya, kemudian juga ada kasih dan kesetiaan. Nah, ini menjadi dua hal ya Bapak Ibu sekalian yang dinyatakan ada di dalam kitab Yesaya. Betul tidak? Yaitu apa? Ini kan harmoni dengan pesan kitab Yesaya, penghakiman dan keselamatan. Mengapa ada penghakiman? Adanya pelanggaran terhadap kebenaran dan keadilan. Itu dikaiosune. Kalau di dalam perjanjian baru dinyatakan nanti di dalam bahasa Yunani itu Tuhan pakai kebenaran keadilan itu dikaiosune ya. Righteousness and the just itu ya. Penghakiman. Ada penghakiman karena melanggar kebenaran dan keadilan. Tapi di sisi lain ada keselamatan yang Tuhan sediakan. Karena apa? Ada kasih dan kesetiaan. Ya, indah sekali ya. The foundation of God's kingdom. Ini Tuhan akan menghadirkannya di dalam hidup kita. Ya, satu saat ini akan digenapi di dalam pemerintahan ya di langit dan bumi yang baru yang Tuhan sudah juga sudah apa itu namanya prophesy sudah nubuatkan yang akan tergenapi. Nanti di dalam kedatangan Kristus yang kedua Tuhan accomplish karyanya penyelamatan redemption. Nanti pada kedatangan Kristus yang kedua itu akan mencapai pemerintahannya itu datang dengan hadir ya realitasnya dalam dunia ini ya dalam hidup umat Allah. Nah, ini penghakiman. Dan kemudian kita lihat sama-sama ini di dalam Mazmur itu menyatakan hal ini persis ya. Righteousness and justice are the foundation of your throne. Steadfast love and faithfulness go before you. Nah, ini ayat dalam Mazmur 89:14 yang menyatakan bagaimana foundation of God's kingdom itu adalah kebenaran, keadilan, juga kasih dan kesediaan ada di dalam jalannya Tuhan. Ya. Nah, sini kita lihat sama-sama Charles Haddon Spurgeon itu dia mengatakan ya, di dalam dunia ini kita bisa ketemu keadilan ya. Kadang kita susah ketemu keadilan, tetapi banyak sekali orang percaya, orang Kristen tetap percaya keadilan Tuhan. Betul tidak? Oleh sebab itu ya, kalau kita tidak percaya keadilan Tuhan, maka kita nggak akan berbuat adil dan berbuat benar. Kita akan ikut dunia. Dunia ini tidak ada yang adil, saya juga tidak adil. Dunia tidak ada yang benar, saya juga tidak benar. Tapi kita sebagai orang-orang di dalam kerajaan Allah, kita punya sikap apa? Kita percaya Tuhan itu berdaulat penuh, sehingga saya tetap ikut the foundation of God's kingdom, berbuat benar dan adil, dan saya kasih dan setia. Nah, sehingga waktu kita berbuat gini, kita mungkin diperlakukan tidak adil, betul enggak? Betul. Contohnya apa? Para martir yang setia. Contohnya apa? Orang-orang di dalam misalnya pejabat-pejabat yang setia, yang jujur, yang sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya. Contohnya apa? Mungkin di dalam pekerjaan kita dan sebagainya. Karena kita bisnis dengan jujur, mungkin akhirnya kita mungkin dalam tanda kutip ya, atau mungkin secara sungguh-sungguh akhirnya dalam tanda kita dicelakakan oleh orang lain. Ya, tapi Haddon Spurgeon itu mengatakan kita tidak usah khawatir ya, karena Tuhan itu adil. Ya, dan Tuhan itu dia berbelas kasihan. Maka tidak akan ada darah orang martir itu ya yang akan tercurah dengan sia-sia. Ya, tidak akan ada orang-orang yang bagaimana kemudian itu submit kepada kebenaran dan keadilan Allah, yang orang-orang yang jujur menjalankan daripada kasih dan kesetiaan Allah, mereka akan sia-sia. Tidak ada. Tuhan akan menyatakan pembalasannya. Kalau tidak sekarang di dunia ini, jangan khawatir. Di dunia yang akan datang, mereka akan menerima semuanya. Bahkan lebih berat. Sebenarnya kalau bisa dihukum di dunia sekarang ini itu lebih lumayan Bapak Ibu sekalian. Artinya sudah dihukum. Yang lebih bahaya, yang lebih besar itu
yang lebih beresiko itu kalau di dunia ini belum dihukum, dikumpulkan. Nanti dikumpulkan langsung dibakar di dalam murka Allah yang menyala-nyala, sudah tidak ada lagi kesempatan. Ya, sudah nggak ada lagi kesempatan. Oleh sebab itu jangan kita kemudian kecil hati, jangan kita kemudian iri dengan dunia ini, jangan kemudian kita mengikuti dunia ini, tetapi kita tetap setia. Seperti apa yang diungkapkan oleh Spurgeon, bagaimana Allah tidak mungkin tinggal diam. Kita tetap sebagai umat Allah, kita hidup dalam kebenaran dan keadilan, dan dalam kasih dan kesetiaan. Karena itu adalah dasar daripada kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita ya di dalam bagian ini, mengerti ini. Ini pergumulan Bapak Ibu sekalian, sangat pergumulan. Ya, banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa bagaimana Pak, saya kalau mau jujur hari Senin sampai hari Sabtu aja Pak. Sorry, hari Minggu saja. Hari Minggu saja saya jujur. Hari Senin sampai Sabtu saya ya gini lah Pak, tidak sepenuhnya jujur gitu ya, tidak sepenuhnya jujur. Itu kadang-kadang mungkin reasoning, cari alasan ya. Ya sehingga itu menjadi apa ya? Kalau salah satu lagi seorang yang pernah berbicara kepada saya, itu kasih seorang jemaat gitu ya juga. Orang Kristen, dia berkata begini, kalau Tuhan bertata dalam hatiku itu hari Minggu Pak. Ya terus terang gitu. Terus terang orang. Loh kenapa? Iya, nanti mulai Senin sampai Sabtu saya minta izin sama Tuhan. Tuhan, kau tidak usah, saya tidak keluarkan lah di dalam hatiku, tapi minggir sebentar ya. Saya yang duduk di sana, karena yang atur segala sesuatu. Sebab kalau Tuhan yang ikut atur nanti tidak beres semuanya. Ya, dia jujur mengatakan demikian. Itu dengan kata lain apa? Karena dia mau kehendaknya yang berkuasa, dia ingin ya melanggar kebenaran dan keadilan, kasih dan kesetiaan, supaya dia bisa berkuasa mutlak dalam hidupnya. Nah ini satu hal yang sangat disayangkan, dan seharusnya ini menjadi satu teguran keras ya. Umat Kristen tidak boleh seperti itu. Kita harus tegas mengatakan tidak boleh. Kita menjadi orang Kristen yang dualis, tapi kita harus menjadi orang Kristen yang integratif ya. Jadi seluruh hidup kita itu Allah bertata. Ya. Baik, saya akan lanjutkan kembali. Nah, kita lihat the kingdom of God and the gospel ya, the kingdom and the gospel. Ini di dalam Yesaya 52 secara khususnya. Mari kita membaca 52 ini. Yesaya mengatakan, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberikan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Nah ini kalimat Allahmu itu Raja muncul persis di dalam Yesaya 52 ayat yang ke-7 ini. Jadi menyatakan bagaimana Allah itu adalah Raja dan dia memerintah di dalam kerajaannya. Ini sudah sangat jelas dinyatakan. Ya, ini Yesaya 52 ayat 7. Ini muncul lagi nanti di bagian ini adalah di Yesaya 61 ayat 1. Ya, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan seterusnya. Nah ini yang saya merahkan ini, saya kaitkan ini ya, munculnya kabar baik, baik di 52 maupun di 61. Ini muncul kabar baik, kabar baik. Nah, waktu Yesaya 61 ayat 1 ini ya, ini waktu di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam kitab Lukas, itu dicatat Tuhan Yesus itu membaca dari nats di kitab Yesaya. Itu adalah Tuhan membaca ini, Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini. Nah, pada saat Tuhan membaca kalimat ini selesai, nats ini selesai, Tuhan berkata, hari ini, nats ini telah digenapi. Nah, Tuhan sedang menyatakan bahwa hari ini, nats ini digenapi, itu di dalam dirinya. Yaitu Yesus Kristus sebagai Sang Mesias, Sang Raja yang sejati. Nah, jadi kita boleh lihat bersama-sama di sini, kaitannya dengan the gospel apa. Ini kata kabar baik ya, ini basar, dalam bahasa Ibrani itu sama dengan bahasa Yunani itu evangelion ya, evangelion ini ya. Jadi kata basar di dalam Ibrani ini sama dengan evangelion di dalam Yunani yang artinya kabar baik, yaitu Injil, Bapak Ibu sekalian, yaitu Injil. Nah, jadi kita bisa melihat ya bagaimana kerajaan Allah, the kingdom of God itu digenapi itu di dalam kedatangan Kristus, dan saat itu Kristus memberitakan
yaitu apa? Kabar baik karena apa? Karena sekarang the kingdom of God, ya, the true kingdom of God and the true king, raja yang sejati itu sudah hadir dan ia yang akan menggenapi semuanya bagi umat Allah. Pengharapan yang paling sejati itu. Nah, jadi kita lihat ini kaitan antara the kingdom and the gospel. Oleh sebab itu kita boleh lihat ya bagaimana di dalam perjanjian baru itu kemudian itu dibuka ya di dalam seluruh Injil Matius, Markus ya, Lukas, Yohanes kita bisa lihat semuanya bicara soal the kingdom of God. Karena apa? Karena kabar baik itu, evangelion itu atau bahasa dalam Ibrani perjanjian lama itu telah hadir, telah diberitakan, telah dinyatakan oleh sang raja itu sendiri, Mesias yang telah datang ke tengah dunia di dalam inkarnasi, yaitu dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, ini the kingdom and the gospel. Ini dinyatakan di dalam kitab Yesaya, dan waktu kita melihat dalam kitab Yesaya kita bisa melihat hal ini dan kita lihat ada satu benang merah yang sangat indah sehingga kita bisa memperteguh iman kita yang menyatakan betapa kita beruntung. Saya selalu pakai kata beruntung. Ya, kenapa? Sebab itu anugerah. Kalau saya disuruh pilih saya tidak bisa. Ya toh, saya beruntung saya boleh mengenal Tuhan yang sejati. Amin. Kita semua beruntung Bapak Ibu sekalian. Waktu kita mengenal hal ini, mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, di dalam seluruh hidup kita, apa yang Tuhan percayakan, kita layani sungguh-sungguh. Mau semua hal di dalam melayani Tuhan itu bukan perkara yang kecil. Semua itu besar di hadapan Tuhan. Karena yang menilai itu Tuhan. Meskipun hal kecil kita lakukan, asal kita lakukan untuk Tuhan, itu akan dinyatakan ke dalam seluruh kerajaannya, the kingdom of God. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nanti di sorga ya, akan banyak sekali Allah menyatakan seluruh ya hal-hal yang kita lakukan itu ya, yang untuk Tuhan itu akan dinyatakan. Ya, hal-hal kecil yang kita lakukan Tuhan akan nyatakan kalau kita lakukannya untuk Tuhan. The kingdom will proclaim, ya, itu kerajaan akan memproklaim, menyatakan itu kemuliaan Tuhan karena kita melakukannya untuk sang raja. Salah satu contoh sederhana itu anak kecil yang kasih 5 roti dan 2 ikan itu kan hal kecil. Betul enggak? Saya tiap kali kalau membaca ya kisah itu ada orang yang tidak percaya ya, orang Kristen tapi liberal. Nah, ini bahaya sekali. Kristen macam-macam. Oleh sebab itu salah satu teologi itu liberal, itu bahaya sekali. Itu kita tolak karena dia tidak percaya mujizat. Dia bilang 5 roti dan 2 ikan itu bukan mujizat. Itu Tuhan, itu pakai anak kecil itu. Wah, kalian tidak malu ya? Ini anak kecil aja punya bisa bagikan kepada orang banyak. Yang bisa keluarkan miliknya mau sharing. Masa kalian itu semua tahan bekal sendiri tidak bagi-bagi. Akhirnya semua keluarkan bekalnya, sharing. Nah, itu mereka teologi liberal. Mereka coba pakai nalar manusia, cara manusia untuk mengerti Tuhan. Tidak bisa. Tuhan mencatat anak kecil itu, dia punya yang kecil, yang sedikit dia persembahkan kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberkati, Tuhan pakai dia, dan akhirnya apa? The kingdom itu proclaim. Ya, dinyatakan diproklaim di dalam kerajaan Allah. Hari ini kita bisa lihat bagaimana kita mengenal anak kecil itu. Meskipun tidak dicatat namanya, tetapi apa yang dia lakukan berkenan kepada Tuhan. Demikian juga kita Bapak Ibu sekalian. Mari ada kesempatan di dunia melayani Tuhan. Kita layani Tuhan. Hal kecil yang kita lakukan untuk Tuhan. Nanti di sorga Tuhan akan memproklaim. Kiranya itu menjadi penghiburan kita dan menjadi satu dorongan kita hidup terus untuk Tuhan. Hidup terus untuk Tuhan. Ya, ini kaitan the kingdom and the gospel. Nah, ini the culmination of kingdom OT to NT artinya kulminasinya ya, puncaknya ya, kaitannya ya, relasinya ya, harmonisasinya ya, itu memuncak. Kulminasi itu mencapai satu titik yang harmoni. Ya, satu titik puncak itu dari OT to NT ini kita bisa belajar bersama-sama ini. The kingdom of God in OT itu apa? Israel. Betul ya? Ini kingdom of God in OT itu umat Tuhan, Israel. Ya. Nah, kalau the kingdom of God in NT atau kerajaan Allah di dalam New Testament yang Tuhan sudah mencapai kegenapannya di dalam kedatangan Mesias itu apa? The new Israel atau gereja. Kita semua ini Bapak Ibu sekalian. Kita ini adalah orang-orang umat Allah. Kita adalah gereja. Kita ditebus di dalam darah Kristus. Kita sudah orang-orang mendapatkan anugerah Tuhan
Dan kita adalah New Israel karena Allah itu adalah Raja kita. Kristus itu Raja di atas segala raja. Raja kita. Dan kita boleh hadir, dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, masuk ke dalam kerajaannya yang mulia. Oleh karena anugerahnya. Sehingga kita dibebaskan dari penghakiman yang menyala-nyala. Ini adalah kulminasi ya di dalam perjanjian lama sampai dalam perjanjian baru kita bisa lihat. Kingdom of God itu sekarang ada di dalam gereja Tuhan. Sekarang itu melampaui ya segala zaman dari abad ke abad, dan itu juga melampaui dari bersifatnya itu kekal. Kenapa? Karena gereja Tuhan itu juga bersifat itu adalah earthly and heavenly. Artinya bersifat juga spiritually ya. Maka di dalam pengakuan iman rasuli kita akan mengaku bersama-sama ya dengan semua gereja dari apa? Sepanjang abad semuanya ya, umat Tuhan segalanya. Semuanya baik yang sudah dipanggil Tuhan maupun yang belum dan yang akan datang, itu semua mempunyai pengakuan iman yang sama. Itu kita percaya kepada Allah yang adalah Raja di atas segala raja, yang telah menggenapi penebusan dalam Kristus Yesus, yang menyertai umatnya dalam Allah Roh Kudus sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, ini adalah the culmination of kingdom of God ya, di dalam OT sampai kepada New Testament. Baik, sekarang kita akan lihat sedikit the eschatology kingdom of God. Nah, eschatologi berarti nantinya, akhir zaman yang belum terjadi tapi sedang menuju ke sana. Nah, kita lihat dulu eschatologi, biasa bicara saya ambil dari Wahyu ya Bapak Ibu sekalian. Wahyu 21 ayat 1 ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini the eschatology of kingdom of God. Maka kita sekarang sedang menantikan ya kedatangan Kristus yang kedua yang akan Tuhan nyatakan menjadi Raja di hidup kita secara realitas ya, yaitu dalam langit dan bumi yang baru itu. Kalau kedatangan Tuhan yang pertama itu sudah digenapi, maka berdasarkan kedatangan Tuhan yang pertama yang sudah digenapi itu menjadi jaminan kepastian kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, dan ini dinyatakan juga di dalam Yesaya 66 ayat yang 1 yang tadi sudah dibacakan ya oleh Cimefang ya. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakimu. Rumah apakah yang kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang kamu jadi perhentianku, dan seterusnya sampai bagiannya yang terakhir nanti akan dinyatakan. Ada langit dan bumi, langit yang baru dan bumi yang baru akan Tuhan nyatakan. Nah, ini sudah dinyatakan secara eskatologi di dalam the kingdom of God. Khususnya ketika Tuhan pakai Yesaya menyatakannya. Baik, sekarang pada bagian akhirnya saya akan memberikan sedikit ya, mulai summary ya secara total, yaitu tentang the kingship of Christ, yaitu bagaimana pernyataan daripada kingship ya, tentang hal kerajaan ya, apa Kristus itu regnum Christi, ini istilah yang dipakai oleh Calvin ya, regnum Christi, the kingship of Christ itu menyatakan begini ya, hadir di dalam Davidic line ya, jadi dia hadir di dalam garis keturunan Daud 2. Kristus akan datang dia sebagai raja ya, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kemudian dia memerintah dengan kebenaran firman-Nya dan seterusnya tadi ya, kebenaran firman-Nya berarti ada kebenaran dan keadilan, dan juga di sana dia menyatakan adalah kasih dan kesetiaan. Kemudian sifatnya itu adalah not temporal but everlasting. Jadi bukan sifatnya itu adalah secara sementara tetapi kekal adanya. Ya, kerajaan Kristus itu adalah kekal dan selama-lamanya, dan tidak bersifat sekuler tapi spiritual ya, spiritual. Jadi dalam konteks ini karena spiritual itu melintas zaman ya, dan dari zaman dahulu, sekarang sampai yang akan datang itu disatukan di dalam kerajaan Allah ya, the kingship of Christ. Kemudian ini dia memerintah itu atas langit dan bumi. Jadi baik heavenly maupun earthly, itu kerajaan secara mutlak, itu kekuasaan Allah, kedaulatannya itu mutlak ya, dinyatakan di dalam kerajaan Allah. Kemudian di sini penting sekali ini twofold ya. Twofold itu dua sisi seperti satu mata uang itu ya.
yang dinyatakan berkaitan dengan the kingdom of God, ya. Itu adalah di sana menyatakan itu God's grace and power, God's grace and power. Artinya apa? Ketika menyatakan God's grace itu dinyatakan melalui adalah the humiliation of Christ for God's glory, itu maksudnya adalah melalui ini ya, bagaimana Allah merendahkan dirinya, ya. Allah yang adalah Raja Kristus itu ya, dia adalah Allah turun berinkarnasi menjadi seorang hamba yang menderita bahkan mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk boleh menebus kita umat pilihannya, menyelamatkan kita, masuk ke dalam kemuliaan Allah Bapa, yaitu salib gitu ya. Sebentar lagi kita akan masuk di Paskah ya. Kita akan lihat Jumat Agung di mana salib Kristus itu kembali menjadi satu fokus penting di dalam kekristenan. Ya. Jadi kita lihat sana ada the cross and the resurrection, ya. Itu ada cross and glory, ya. Kalau theology of the cross itu kita bisa belajar banyak, biasa orang lebih baca atau belajar dari Martin Luther. Kalau theology of glory mereka banyak belajar melalui Calvin, ya. Nanti kalau ada kesempatan kita bisa baca, kita belajar dua bagian ini ya, dari Martin Luther dan John Calvin secara khusus topical temanya. Dan next adalah dosa tidak lagi berkuasa, ya, tidak ada lagi dosa. Artinya itu kerajaan setan itu sudah dihancurkan, ya. Nah ini adalah satu summary yang keseluruhan saya buat berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini, dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, ya. Sekarang kita lihat pada akhirnya, mari kita lihat kembali tujuan penciptaan itu adalah apa? Allah menjadikan kita semua untuk apa? Untuk realitas pemerintahan Tuhan. Ini berarti apa? God dwell in us. Tuhan berdiam di dalam ciptaannya. Tuhan berdiam di dalam kita semuanya. Maka Yesaya ya menegaskan hal tersebut dan menyatakan bahwa realitas itu akan tercapai dalam kepenuhan dan kemuliaannya di dalam kerajaan Allah, yaitu dalam pemerintahan Kristus Yesus Tuhan kita. Di mana di sana dinyatakan Immanuel, Allah diam menyertai umatnya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, boleh menjadi umat Allah yang terus taat kepada Allah, dan kita hidup dengan nilai-nilai yang Tuhan inginkan dan kehendak Allah, dan menjadikan Tuhan sebagai Raja yang memerintah penuh dan hidup kita untuk kemuliaan namanya. Dan demikian materi saya pada malam hari ini. Saya mengakhirinya. Terima kasih.